Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan salawat dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan berjumpa kembali di channel materi PBM. Insyaallah akan saya jelaskan bagaimana cara menghubungkan sebuah sheet di dalam lembar kerja Microsoft Excel. Nah, ini tentunya lembar kerja Microsoft Excel yang sudah tampil. Nah, di bawah itu ada sheet 1, sheet 2, dan sheet 3. Nah, di sini saya akan tulis terlebih dahulu judulnya bagaimana cara menghubungkan sheet. Nah, jadi antar sheet ini bisa dihubungkan ketika data-datanya itu ada saling terkait. Nah, jadi kita tidak perlu membuat dari awal, tapi bisa kita mengambil sebuah data dari sheet yang satu, nah mungkin dihubungkan dengan sheet yang lainnya. Nah, terlebih dahulu harus paham bahwa kita sekarang sedang bekerja di sheet 1. Ya, kita sedang bekerja di sheet 1. Nah, di sheet 1 ini kita akan membuat tabelnya. Nah, di sini saya buat tabel yang berkaitan dengan tabel siswa, ada kolom nomor, NIS atau nomor induk siswa, nama, dan di sini akan kita buat keterangan. Nah, keterangan yang berkaitan terhadap kehadiran siswa. Nah, ini mungkin hanya sekedar tabel contoh saja. Nanti mungkin Anda bisa kembangkan sendiri tabelnya dengan hal-hal yang lain. Nah, yang penting Anda nanti akan paham terlebih dahulu bagaimana cara menghubungkan sebuah sheet. Nah, di sini kita format tabelnya. Nah, yang kira-kira lebar diperlebar, yang sempit dipersempit. Nah, baik. Nah, kita format juga teksnya. Nah, teksnya akan diformat, kita blok terlebih dahulu. Nah, kita ketengahkan, klik menu center, dan kita bold mungkin ya lebih hitam. Nah, kita bold saja. Oke. Nah, terus kita isi data. Di sini saya contohkan hanya 3 data saja. 3 data saja, 1, 2, dan 3. Terus NIS-nya juga demikian. NIS 101 dan 102 dan 103. Nah, nama di sini kita contohkan juga 3 siswa ya, karena 3 NIS. Nah, tentunya nama dan NIS ini saling terkait ya, saling terkait. Nah, maknanya apa? Ketika NIS 101, nah mesti namanya jelas, siapa namanya. Nah, di sini saya contohkan adalah Ari. Nah, ketika NIS 102, maka saya contohkan di sini adalah Badri. Nah, ketika NIS-nya 103, saya contohkan di sini adalah Cahyo. Ya. Ya, Cahyo. Nah, maknanya tabel ini sebelum kita kerjakan tentunya ada ketentuannya ya, ada ketentuan. Nah, ada ketentuan yang berkaitan dari sebuah NIS dengan sebuah nama. Nah, di sini keterangan di input saja, izin hadir dan sakit. Nah, ini kita format mungkin untuk kita rapikan tampilan dari sebuah tabel supaya ya enak pandang, enak dilihat ya. Nah, ini kita berikan sebuah ketentuan. Nah, ini ketentuannya apa? Nah, ketentuan maknanya nama itu diperoleh berdasarkan NIS. Nah, nanti di rumus bagi posisi nama itu kita buat rumus saja. Jadi kita nggak perlu ketik nama lagi, cukup kita menginput di kolom NIS. Nah, secara otomatis nanti di kolom nama akan keluar nama sesuai NIS yang diinput. Nah, jadi 3 siswa ini tidak boleh dibolak-balik NIS-nya. Nah, karena kenapa? Nama itu melekat dengan NIS atau NIS itu melekat dengan ya dengan orangnya atau dengan namanya. Nah, jadi kita kunci nanti ya, kita kunci nama itu sebagai data proses, sementara NIS itu sebagai data input. Nah, biasakan ketika sebuah input itu kita mengambil yang sifatnya yang mudah diinput. Nah, di sini ketentuan pertama adalah jika NIS
sama dengan 101, maka namanya itu si Ari, ya, Ari. Nah, jadi tabel itu kita selesaikan berdasarkan ketentuan. Nah, Ari. Nah, jika NIS-nya 102, maka kita kunci nanti namanya mesti Badri, tidak boleh yang lain. 102. Maka namanya Badri. Nah, mungkin ini di copy saja ya. Kalau sama nanti di copy terus enak dieditnya NIS-nya saja yang kita edit. Nah, ini kita copy saja ini. Nah, kita paste, copy, paste. Ya, oke. Nah, tinggal kita edit nomor urutnya, kita edit menjadi nomor 3, NIS-nya jadi 3, namanya jadi Cahyo. Nah, jadi nggak banyak kita ketiknya. Siapa tahu mungkin data-data Anda nanti mungkin lebih banyak. Nah, lebih bagus ya di copy paste saja. Nah, ini kita sudah siap tabel pertama. Nah, sekarang ini dihapus saja. Di tabel namanya dihapus saja. Terus sebagai contoh saja tadi. Nah, di sini kita buat rumus saja. Jadi di sel C4 itu kita buat rumus saja. Rumus diawali dengan sama dengan. Nah, if. Nah, ini harus berandai-andai. Ada 3 kali berandai-andai ini karena datanya ada 3. Ketika nanti Anda itu lebih dari 3, maka Anda harus tambah if-nya. Nah, maknanya apa? Ketika lebih dari satu ketentuan, maka bisa berandai-andai. Ya. Nah, yang tidak bisa berandai-andai ketika satu saja datanya itu ya tidak logis ya kita berandai-andai. Apa yang harus kita andaikan sementara data cuma satu. Nah, di sini kita andai-andai ya, jika if itu maknanya jika ya, if jika di B4, nah, karena menginput NIS-nya itu di B4. Nah, if terbuka kurung B4 sama dengan jika. Nah, B4 sama dengan 101. Nah, di sini mohon diperhatian ya, perhatian kita semua. Tidak semua komputer itu menggunakan pembatas kata itu atau pembatas sebuah variabel itu dibatasi dengan koma. Ada yang versinya itu kadang-kadang menggunakan titik koma, ada yang menggunakan koma. Nah, kebetulan di komputer saya ini atau di laptop saya ini menggunakan pembatasnya itu adalah titik koma. Nah, ini adalah sebuah ketentuan dari rumus. Nah, biasanya itu akan keluar di bawahnya itu nanti ada if logical test. Nah, silahkan diperhatikan nanti di bawahnya itu setelah ada tulisan logical test, apakah di situ koma atau menggunakan titik koma. Nah, kita ikuti saja sebagai bentuk umum dari sebuah rumus. Nah, ini juga demikian. Ini bisa di copy saja ini, ya. Rumus-rumus ini yang sifatnya sama di copy saja. Satu variabel saja dibuat, dan lainnya di copy dan diedit saja. Jadi lebih singkat waktunya. Ya, kita buat sampai Ari saja. If berikutnya di copy saja. Ya, di copy paste, copy paste. Nah, tinggal kita edit. Nah, terus berapa kali kita berandai-andai? 3. Nah, yang terakhirnya itu jangan di if lagi, tapi langsung kasih pernyataan yang salah. Ya, kita harus jaga-jaga, siapa tahu ada pada saat kita menginput NIS yang salah, harus keluar komentar di kolom namanya itu adalah salah input NIS. Nah, komentar boleh apa saja yang berkaitan, yang menjelaskan terhadap yang salah input. Nah, ini rumus cukup 1. Nah, rumus cukup 1. Nah, rumusnya sudah jadi. Nah, cukup 1 saja. Berikutnya di copy saja. Nah, klik di posisi rumus sudah selesai. Arahkan mouse-nya itu ke pojok kanan bawah pointer. Nah, tuh garis kecil. Ya, seret saja. Oke. Nah, keluar namanya sesuai NIS yang diinput di sebelah kirinya. Nah, jadi kalau yang diinputnya 101 ya Ari, 102 ya Badri, 103 yaitu Cahyo. Nah, selesai untuk tabel yang ada di sheet 1 ini ya. Di sheet 1 sudah selesai. Nah, sekarang kita tuju ke sheet berikutnya ya. Kita klik di sheet 2. Oke.
kita klik di sheet 2-nya. Ya, nah sheet 2 tentunya masih kosong. Nah, di sheet 2 ini, nah kalau misalnya ada tabel yang sifatnya itu kita mau ngambil di sheet 1, nah itu bisa dihubungkan, tidak perlu diketik ulang. Nah, cuman kita harus bisa membedakan antara copy paste dengan hubungkan sheet. Nah, kalau copy paste itu sama persis. Nah, tapi kalau misalnya hubung sheet, nah dia akan mengikuti data-data pada saat di sheet sebelumnya. Nah, kalau copy paste tentunya kita rubah di sheet 1, di sheet 2 juga belum berubah. Nah, tapi kalau menghubungkan sheet nanti akan berubah secara otomatis. Nah, mohon diperhatikan dengan seksama. Nah, saya ketik judul dulu. Nah, judul untuk tabel di sheet 2 saya kasih judul daftar hadir siswa acara gerak jalan. Nah, sekarang kita ambil data di sheet 1. Nah, pertama letakkan pointer. Nah, hubung sheet ini sama dengan rumus. Nah, makanya wajib dipencet sama dengan. Pencet sama dengan. Nah, klik di mana posisi yang mau kita ambil. Nah, akan keluar langsung di situ. Nah, kita klik. Nanti keluarnya apa tadi? Sheet 1 tanda seru A3. Nah, di copy saja ini. Nah, di copy saja. Letakkan pointernya terus diseret. Nah, ini juga begitu. Boleh di copy. Nah, tergantung seberapa batas yang kita ingin mengambil sebuah sheet. Nah, isi dari sebuah sheet. Nah, ini kita sesuaikan dulu tabelnya supaya mudah kita lihat. Nah, karena format bordernya itu tidak mengikut, ya, yang ikut di sheet 2 itu hanya isinya saja, sementara tabelnya itu harus kita setting ulang, ya, kita setting ulang. Nah, ini copy saja terus. Nah, jadi cepat selesainya. Nah, jadi cepat selesainya. Sambilan menunggu setting. Baik, terima kasih. Sampai di sini mungkin pertemuan kita kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silakan layangkan ke channel PBM materi. Ya, materi PBM. Nah, insyaallah akan saya jawab sesuai dengan apa yang diinginkan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.